Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala dari kelas C24B dengan NIM 24040755213. Dosen pengampu Bapak Usman SPD MPD PhD. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pertumbuhan dan perkembangan dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi pertama adalah definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan prosesnya terjadi sejak manusia belum lahir hingga ia dewasa. Yang kedua, kecerdasan intelektual. Intelektual merupakan kata lain pikir, berkembang sejalan dengan pertumbuhan syarat otak, karena pikir pada dasarnya menunjukkan fungsi otak. Maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir. Dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Perbedaan individu peserta didik. Makna perbedaan dan perbedaan individual. Menurut Lindgren 1980, menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Jenis perbedaan lainnya meliputi: yang pertama, perbedaan kognitif; kedua, perbedaan kecakapan; yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik; yang keempat, perbedaan latar belakang; yang kelima, perbedaan bakat; yang keenam, perbedaan kesiapan belajar. Faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Yang pertama itu ada faktor internal yang mencakup kondisi fisik dan kondisi psikis. Yang kedua itu faktor eksternal, lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Materi yang kedua itu pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmani serta penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Perkembangan secara etimologi berasal dari kata kembang yang berarti maju atau menjadi lebih baik. Perkembangan dalam konteks psikologi diartikan sebagai proses yang terjadi secara terus-menerus atau berkesinambungan, dan juga perubahan yang terjadi di dalam individu secara sistematis. Yang pertama, pengertian kognitif. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan secara umum. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Bagaimana cara anak mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan, dan perbedaan-perbedaannya.
untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Anak tidak pasif menerima informasi. Yang ketiga itu teori perkembangan kognitif Vygotsky. Karya Vygotsky didasarkan pada dua gagasan utama. Pertama yaitu dia berpendapat bahwa perkembangan intelektual dapat dipahami hanya dari sudut konteks, historis, dan budaya yang dialami anak-anak. Kedua, dia percaya bahwa perkembangan bergantung pada sistem tanda yang ada bersama masing-masing orang ketika mereka tumbuh. Simbol-simbol yang diciptakan budaya untuk membantu berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Misalnya bahasa, sistem menulis, atau sistem budaya. Berbeda dari Piaget, Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognisi sangat terkait dengan masakan dari orang-orang lain. Teori Vygotsky mengatakan bahwa pembelajaran mendahului perkembangan. Bagi Vygotsky, pembelajaran melibatkan perolehan tanda-tanda melalui pengajaran dan informasi dari orang lain. Materi yang ketiga yaitu perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar. Pengertian perkembangan anak usia sekolah dasar. Perkembangan pada anak usia sekolah dasar adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, menalar, berpikir, dan berbahasa. Proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif peserta didik diantaranya adalah: yang pertama, perkembangan kognitif masa kanak-kanak awal. Yang kedua, perkembangan kognitif masa kanak-kanak akhir. Upaya mengoptimalkan pertumbuhan kognitif anak usia SD. Yang pertama itu memahami anak, yang kedua bukan orang dewasa mini, yang ketiga dunia bermain, yang keempat suasana meniru, yang kelima kreatif. Berikutnya faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama itu 1. Kematangan, yang kedua pengalaman fisik, yang ketiga pengalaman logika matematika, yang keempat pengalaman sosial, yang kelima keseimbangan, dan yang keenam itu adaptasi. Terdapat beberapa faktor-faktor lain yang memengaruhi perkembangan kognitif pada peserta didik, yaitu yang pertama faktor hereditas atau keturunan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor kematangan, yang keempat faktor pembentukan, dan yang kelima faktor minat dan bakat. Adapun faktor keenam yaitu faktor kebebasan. Upaya pengoptimalan perkembangan kognitif anak usia SD. Yang pertama itu memahami anak, kedua dunia bermain, yang ketiga senam meniru, dan yang keempat kreatif. Implikasi perkembangan kognitif bagi pendidikan anak usia SD. Yang pertama, 1. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, individualisasi dalam pembelajaran. Adapun materi keempat yaitu pengertian sosial dan emosional anak. Menurut Desmita dalam bukunya Psikologi Perkembangan tahun 2005, perkembangan atau development didefinisikan sebagai pola perubahan yang dimulai sejak konsepsi dan terus berlangsung sepanjang rentang kehidupan. Ini menunjukkan bahwa perkembangan adalah proses yang berlangsung terus-menerus dan bersifat tetap, di mana individu mengalami perubahan progresif dan berkesinambungan dari masa konsepsi hingga meninggal dunia. Karakteristik perkembangan sosial emosional. Ciri utamanya yaitu ciri utama reaksi emosi pada anak. Yang pertama itu pada usia 5-6 tahun, anak-anak memasuki fase perkembangan emosi di mana mereka mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku di lingkungan mereka. Pada tahap ini, mereka juga memulai memahami konsep keadilan, di mana mereka bisa mengenali apa yang dianggap adil atau tidak adil.
Yang kedua, pada usia 6 tahun, anak-anak mulai memahami emosi yang lebih kompleks seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Yang ketiga, pada masa anak usia 7 sampai 8 tahun, perkembangan emosinya telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Yang keempat, anak usia 9 sampai 10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi dan dapat merespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Yang kelima, pada masa usia 11 sampai 12 tahun, pengertian anak tentang baik, buruk, tentang norma-norma, aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak selalu saat di usia kanak-kanak awal. Ekspresi emosi pada anak. Yang pertama, rasa takut, rasa cemas, rasa malu, rasa khawatir, rasa cemburu, rasa gembira, dan rasa marah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama itu keadaan anak secara individual, yang kedua pengalaman belajar, yang ketiga konflik-konflik dalam proses perkembangan, yang keempat lingkungan keluarga. Perkembangan sosial pada anak SD. Pengertian perkembangan sosial adalah proses di mana seseorang mencapai kematangan dalam hubungan sosial yang melibatkan penyesuaian terhadap norma-norma kelompok dan tradisi. Perilaku sosial anak usia sekolah dasar. Yang satu, pembangkangan atau negativisme. Yang kedua, agresi atau agresion. Yang ketiga, berselisih atau bertengkar. Yang keempat, menggoda, teasing. Yang kelima, persaingan. Yang keenam, kerjasama. Yang ketujuh, tingkah laku berkuasa. Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri. Yang kesembilan, simpati. Baik, materi yang kelima yaitu perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa adalah sesuatu tahapan perkembangan awal di mana tahap perkembangan itu memiliki potensi yang mendasar dan mempunyai tahap-tahap suatu perkembangan yang mendasar dari sejak lahir. Bahasa menjadi begitu natural bagi kita dan dengan bahasa kita mudah untuk mengenal sesuatu yang asing dan anugerah yang menakjubkan. Kita manusia dikondisikan dengan sebuah arti dari berbagai ide-ide kita dalam semua hal yang tidak dapat dihitung keluasannya. Perkembangan bahasa pada fase anak. Yang pertama itu periode pralinguistik. Periode pralinguistik adalah masa anak sebelum mengenal bahasa. Walaupun mampu berbahasa, saat bayi mulai tumbuh secara berangsur-angsur, anak mengembangkan beberapa tahapan. Yang kedua, periode linguistik. Pada masa tersebut, anak sudah mulai tampak perkembangan bahasanya. Ia sudah mulai mampu menggunakan kata-kata dalam berbicara. Tahapan perkembangan bahasa pada fase anak. Tahapan komunikasi bayi 0 sampai 2 bulan biasanya refleksi menangis, suara vegetatif yaitu batuk atau bersin, suara mencerminkan keadaan fisik mereka. 2 sampai 5 bulan dia tertawa untuk mengembangkan konsonan awal dan suara dari bagian belakang tenggorokan. 4 sampai 6 bulan bermain vokal dan mengoceh dengan ucapan trills bilabial umum atau raspberry. Yang umur 6 sampai 12 bulan reduplikasi mengoceh seperti mama atau ma dan sebagainya. Kontrol pitch berkembang, kemampuan untuk menjajaki beberapa konsonan dan vokal. 9 sampai 18 bulan mengoceh non-reduplikatif, bervariasi dari konsonan dan vokal. Tahapan kemampuan berbicara anak yang lain yaitu usia 9 bulan mengerti arti kata jangan, usia 6 sampai 9 bulan babbling atau mengerti bila namanya disebut, usia 10 sampai 12 bulan imitasi suara mengucapkan mama atau papa dari tidak berarti sampai berarti. Yang ke usia 13 sampai 15 bulan itu perbendaharaan 4 sampai 7 kata, 20% bicara mulai dimengerti orang lain.
usia 16 sampai 18 bulan, perbendaharaan 10 kata, beberapa ekolalia meniru kata yang diucapkan oleh orang lain. Itulah tahapan-tahapan berbicara, perkembangan bahasa bicara pada anak. Baik, materi yang keenam yaitu perkembangan moral dan etika anak. Pengertian perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan terus-menerus dalam aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial sepanjang hidup manusia. Moral, menurut Lilie, kata moral berasal dari kata mores atau dari bahasa Latin yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Dan terakhir etika. Etika merupakan ilmu yang menetapkan ukuran atau kaidah mendasar pemberian tanggapan atau terhadap manusia, penelitian perbuatan. Hasil pembentukan moral dan etika pada anak. Yang pertama, pengembangan karakter yang kuat. Yang kedua, kemampuan membuat keputusan yang baik. Dan yang ketiga, peningkatan kecerdasan emosional. Dan yang keempat, hubungan sosial yang baik. Yang kelima, kepatuhan terhadap aturan dan norma. Yang keenam, kesadaran diri yang lebih baik. Tujuan akhir pembentukan moral dan etika pada anak. Pembentukan moral dan etika pada anak adalah untuk menciptakan individu yang memiliki karakter yang kuat dan integritas yang tinggi. Anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, serta membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai moral yang baik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan etika anak. Yang pertama itu faktor pendukung. Yang pertama, harapan orang tua agar anak tidak berperilaku seperti orang di sekitarnya. Yang kedua, anak yang takut dan patuh terhadap orang tua. Faktor penghambat, yang pertama itu terbatasnya waktu orang tua bertemu dengan anak. Yang kedua, anak sangat dimanja. Yang ketiga, lingkungan yang kurang baik. Peran guru dalam pengembangan moral dan etika. Ada beberapa peran yang harus dilaksanakan guru dalam mengembangkan dan menguatkan moral dan nilai-nilai agama pada anak usia SD, yaitu yang pertama sebagai model, yang kedua pembimbingan, yang ketiga pelatih, yang keempat motivator, dan yang kelima penilai. Cara mengembangkan keterampilan sosial emosional pada anak. Yang pertama, mengajarkan empati. Yang kedua, menjadi contoh yang baik. Yang ketiga, apresiasi perilaku baik. Yang keempat, aktivitas bermain. Yang kelima, kegiatan sosial. Bagaimana tahap-tahap perkembangan moral pada anak? Tahap perkembangan moral pada anak menurut Piaget tahun 2007, antara lain A. Moralitas heteronom, yaitu usia 4 tahun sampai 7 tahun, dan B. Moralitas otonom, usia 7 sampai 10 tahun. Pentingnya pendidikan moral dan etika anak. Yang pertama itu membentuk perilaku yang bertanggung jawab. Yang kedua, membantu menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga, membantu anak berinteraksi dan bersikap sesuai perkembangannya. Yang keempat, membantu anak hidup damai dan baik. Yang kelima, membantu anak menjadi percaya diri. Dan yang keenam, membantu anak mengendalikan diri. Yang ketujuh, membantu anak menghargai diri sendiri. Cara mendidik moral dan etika. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendidik moral dan etika. Yang pertama, membuat aturan dan konsekuensi yang jelas. Yang kedua, menjadi teladan. Yang ketiga, membangun kedekatan emosional. Yang keempat, mengajarkan empati. Dan yang kelima, mengajarkan etika berbicara. Yang keenam, mengajarkan melalui permainan. Yang ketujuh, mengajarkan melalui cerita. 8, mengajarkan melalui lagu. Dan yang kesembilan, mengajarkan melalui diskusi. Yang ke-10, mengajarkan melalui pengalaman nyata. Itulah tadi materi penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.